Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam mistis untuk teman-teman Jejak Misteri. Gue Liana sebagai host kalian. Tentunya gue kali ini gak akan sendirian, tapi gue akan bersama dengan dua narasumber sekaligus yang punya cerita menarik dari profesinya dan juga pengalaman-pengalaman hidup mereka. Langsung aja kita sapa mereka. Yang itu udah ada Bang Resvaldi dan juga Bang Rizky. Halo Bang, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, untuk teman-teman Jejak Misteri kan banyak yang belum kenal sama Bang Rizky sama Bang Valdini. Boleh kenalan dulu? Nama saya Respaldino Refrianto. Saya berprofesi sebagai tim pemandi jenazah. Gue Rizky, profesi gue freelancer. Freelancer aja Bang? Iya, itu aja. Oke. Bang, ini kalian hubungan berdua apa nih? Kakak adik kah? Sepupuan kah? Kakak adik Kakak adik. Kakak adik kandung. Oh, ya siapa yang lebih tua? saya. Oh, Bang Valdi. Oke. Bang, boleh diceritain sekarang nih selama pandemik lagi sibuk apa aja? Kalau saya sih sibuknya masih sibuk konten buat channel YouTube saya sendiri ya. Apa tuh Bang namanya? Boleh biar teman-teman tahu. Channel YouTube saya Sidak Misteri. Sidak Misteri. Iya. Oke. Kalau Bang Rizky? Kalau gue nggak sibuk, cuma painting aja. Painting buat apa tuh Bang? Kayak gambar di jaket, helm, custom gitu. Oh, oke. Gue jarang banget kayak nggak pernah deh ketemu sama seseorang yang berprofesi sebagai pemandi jenazah. Udah berapa lama Bang jadi pemandi jenazah? Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Sama Bang Rizky juga? Enggak, kalau Rizky kita kan berawal dari remaja masjid ya. Dari remaja masjid. Kalau Rizky memang ya emang ada, kita sih sebenarnya kalau ada yang meninggal juga ya kita ikut campur tangan juga ya. Cuma kalau mandi jenazah lebih khusus aja sih. Cuman kalau bagian kayak ini kayak propertinya nyiapin pemandiannya gitu loh. Tapi kalau untuk yang mandiin tuh timnya khusus gitu loh. Oke, Cuma khusus Bang iya, Valdi. cuma sedikit orang aja sih. Ya kita ada satu lagi guru kita, ustadz kita gitu loh. Oke. Kalau Bang Rizky nggak berani buat mandiin jenazah? Nggak berani sih, ngeliat kerandanya takut. Iya jujur sama ya kayak gitu ya Bang. Kalau misalnya orang awam pun juga ngelihat almarhum pasti agak-agak merinding ya sih? Iya, betul. Oke. Nih Bang, gue mau tanya nih, lo udah 15 tahun jadi pemandi jenazah. Itu pengalaman yang lo alami pasti banyak banget kan ya? Iya, pastinya. Boleh nggak ceritain ke teman-teman Jejak Misteri juga salah satu cerita yang bener-bener lo tuh inget banget? Mungkin yang Bang Rizky juga tahu. Ada sih cerita yang paling diingat banget, itu paling berkesan. Tapi bukannya menceritakan ini jangan sampai salah persepsi gitu kan. Takutnya menceritakan ini dianggapnya sebagai menceritain aib orang gitu kan, menceritakan aib orang dan juga menceritakan kejelekan jenazah gitu ya kan. Tapi ini murni buat pembelajaran khususnya diri saya sendiri, umumnya buat yang nonton ini gitu loh. Jadi jangan ada persepsi bahwa menceritakan kejelekan orang yang udah meninggal, jangan sampai gitu kan. Jadi ada waktu itu seperti biasa kita kalau ada warga yang meninggal, jadi manggil tim pemandian dari masjid kita. Seperti biasa itu anak-anak remaja yang remaja masjid itu ngebantuin mempersiapkan propertinya, pemandiannya gitu kan. Terus selang-selangnya itulah dipersiapin di rumah dukanya gitu loh, kainnya. Dari sebelum jenazah datang pun gitu. Iya, kita biasanya udah siapin tuh. Udah ada gitu ya. Dan besoknya itu kan udah disediain dari malam. Besoknya itu kita jam 8 pagi saya sama guru saya salah satu berdua itu mandiin jenazah itu. Saya berjalan seperti biasa aja ya. Kalau mandiin jenazah itu urut-urutannya kan mandiin, wuduin, nyiram air kamper, nyiram air kembang tuh terakhir gitu kan. Waktu pemandian mah berjalan biasa aja gitu kan. Waktu pemandian berjalan biasa aja. Kejanggalan tuh datang pas mau diuduin. Apa tuh Bang? Apa yang kejadi? Nah, jadi waktu kita lagi uduin seperti biasalah halnya orang berwudu, dari membasuh tangan gitu kan. Pas nyampe di poin kumur-kumur kita masukin air ke dalam mulut. Itu kejanggalannya mulai pertama karena saya posisi ada di kepala gitu kan. Saya ngelihat air yang keluar dari dalam mulutnya dia itu seperti disembur gitu loh, kayak disembur tapi nggak kenceng gitu, kayak gitu, kayak orang napas aja gitu. Diperiksa nggak Bang itu masih hidup? Iya, sebenarnya kaget. Sebenarnya kita berpikir waktu itu mikirnya
lagi apa entah itu saya mikirnya waktu itu hidup lagi Berasumsi masing-masing. ya berasumsi mikirnya itu bakal hidup lagi gitu kan, tapi saya sampai sontak kaget, akhirnya manggil kan, mang stop dulu gitu kan. Saya ngomong ke ustadz saya, ke guru saya, pas dicek saya bilang ini tunjukin, lihat nih, saya bilang ini kok kayak hidup ya. Nah sama dia diusap gitu loh, nggak lama dia usap itu langsung berubah Berubah apa? yang tadinya air itu berubah jadi darah segar yang keluar. Ya apa? Itu darahnya darah apa bang? Darah segar kah atau darah? Iya darah segar. Kelihatan Itu berbarengan dengan air itu atau setelah? Pokoknya setelah air itu keluar diusap gitu kan, nggak lama itu langsung berubah jadi darah gitu loh. Itu jadi benar-benar darah keluar banyak gitu. Itu mohon maaf bang, itu keluarga di situ juga? Keluarga ada di situ juga kok. Reaksinya gimana tuh? Iya kaget. Sebenarnya keluarga itu udah kaget pas saya udah kasih tahu kalau air yang pertama kali keluar dari dalam mulutnya itu gitu loh. Mereka ikut nyaksiin ya? Gitu kan, mereka kan pasti nyaksiin lah kalau pemandian gitu. Pasti keluarga ada yang ikut mandiin juga. Dan tambah kaget lagi ketika yang keluar darah gitulah, gitu kan, yang keluar darah. Itu coba ustadz saya itu coba masukin air ke dalam mulutnya. Itu darah apa yang keluar gitu kan, maksudnya supaya nyuci, supaya selesai gitu kan, dikeluarin, dimasukin air terus gitu kan. Dan itu bener masih keluar seperti orang keadaan napas aja gitu. Tapi finally berhenti kagak atau Enggak. Ya waktu itu kita terus-terusan ngomong kayak begitu, akhirnya ada kali 10 menit kita tungguin, enggak, benar-benar enggak berhenti. Kita ngomong ke keluarga gitu kan, seperti biasa kita minta saran dari keluarganya, mau seperti apa ini, mau gimana, minta pendapatnya, persetujuan. Waktu itu minta terus lagi, coba dibersihin lagi. Kita coba lagi, tungguin sampai benar-benar selesai kering, ternyata nggak kering juga. Iya. Gitu Karena lah. untuk biar disucikan juga kan ya bang, Ya, kalau keluar memang darah karena tuh. udah bersih gitu. Itu yang kepengennya memang seperti itu, keluarganya kepengen seperti itu. Akhirnya percobaan kedua kali masih tetap keluar juga. Akhirnya si pihak keluarga kita kasih tahu gitu kan, ya ini udah nggak berhenti lagi karena ini berhubung si jenazah mau dibawa keluar kota, mengejar waktu, ini gimana. Ya udah akhirnya keluarga mengasih keputusan kalau misalkan itu disudahin. Tapi nggak berusaha untuk cari tahu keterangan medis atau apa gitu? Enggak, memang nggak ada lah. Maksudnya mungkin ada kepikiran memang apa, entah ada yang berpikiran pembuluh darahnya pecah, tapi kan memang ini udah terlampau lama lah gitu ya kan, udah terlampau lama. Akhirnya udah kita handukin, kita uduin selesai, terus kita siram air kamper, kita siram air kembang, kita handukin selesai, jenazah dikafanin. Nah, jenazah itu dikafanin karena beliau udah pernah ke tanah suci ya. Dikafanin juga dengan kain ihramnya dia gitu kan. Itu kain ihram itu tebel gitu kan. Tebel banget jadinya. Tebel banget. Saat itu setelah dikafanin langsung berangkat ke tempat tujuan pemakamannya gitu. Setelah perjalanan 1 jam kurang lebih, kayaknya lebih dari 1 jam deh. Setelah keluar tol itu nggak lama saya pribadi sih nyium bau busuk. Bau busuk. Bener-bener banget bau busuk. Sebenarnya saya udah tahu, feeling banget gitu kan. Memang sebenarnya jenazah itu kalau misalkan udah lama pasti keluar bau dari dalam badannya ya. Kayak detox gitu Ya keluar dari dalam badannya itu baunya pasti kayak. Cuman itu lebih Karena dari ada darah yang keluar ya bang ya. Nah setelah saya nyium itu, saya langsung saya udah ngomong, ini kayaknya darahnya nih sama yang ada di belakang itu, kayaknya darahnya nih, ini dari darahnya nih. Soalnya saya lama ngurusin jenazah, nggak pernah sampai kayak begitu gitu loh. Biasanya memang baunya itu kita bisa cium ketika kita deket sama dia aja gitu loh. Setelah saya ngomong kayak gitu, itu kita benar-benar lihat ada darah netes dari bawah keranda. Aduh. Nah, gitu kan, udah. Itu benar-benar kita itu yang di dalam mobil itu benar-benar nggak kuat sama bau busuk itu, kita benar-benar nggak kuat. Singkat cerita, sampai pada di rumah duka di kampung halamannya, itu kita semua kaget, termasuk semua orang yang ada di situ kaget ketika keranda itu dibuka. Kan di dalam keranda itu sebelum jenazah ketemuan kain kafan itu kan ada tiker itu ya, ada tikernya. Itu pas dibuka kerandanya, itu tikernya itu udah ngeluarin darah. Aduh. Ada darahnya gitu.
Dan lebih kaget lagi ketika tikar itu dibuka, satu kepala jenazah itu kain kafannya udah full dengan darah gitu. Seluruh wajahnya bang? Ya, kepala bukan. Itu keluar dari yang mulut itu. Iya, pasti dari mulut itu tadi gitu. Pihak keluarga menanyakan apa harus dimandiin lagi gitu kan, apa pokoknya banyak lah pemikiran-pemikiran. Lagian juga kalau misalkan dimandiin lagi kan ini akan ada kain ihramnya juga. Lagian juga belum tentu nanti udah dimandiin bakalan bersih juga, bakalan berhenti darahnya, kita nggak tahu juga. Akhirnya waktu itu si keluarga sih sepakat kalau misalkan si jenazah dimakamkan dengan keadaan seperti itu. Itu nggak apa-apa bang? Enggak, ya sebenarnya dengan kondisi-kondisi tertentu sih sebenarnya memungkinkan saja gitu loh. Ya sebenarnya fleksibel sih sebenarnya, kayak gitu mah fleksibel gitu loh. Itu tuh ada penyebabnya nggak bang? Kenapa bisa begitu? Penyebab apa ini? Ya sebenarnya banyak lah spekulasi, mungkin orang ada yang berpikir dari medis pasti ada melihat dari segi medis, tapi ada juga mungkin melihat dari segi yang lainnya mungkin ada gitu kan gitu. Positive thinkingnya sih itu aja kali ya, apa pecah pembuluh darah. Ya, Iya, positive iya. thinking. Tapi kalau misalkan ada juga pemikiran-pemikiran negatif gitu kan, pemikiran-pemikiran negatifnya, jadi memang almarhum terkenal sangat baik. Baik bang. Terkenal sangat baik. Cuman dia itu benar-benar kayak dia paling nggak suka ketika ngelihat ada orang di waktunya sholat tapi tidak sholat. Dan dia selalu memberitahu. Nah inilah mungkin kurangnya, gitulah kan, kurangnya itu ketika dia ngasih tahu dengan cara Tidak mengenakan. tidak mengenakan gitu loh. Kadang-kadang sampai banget main tangan gitu. Kalau gue pribadi sih ya mungkin peduli kali ya. Memang Terlalu pedulinya. terlalu peduli. Tapi caranya salah sih ya pedulinya. Itu doang sih. Oke, terus kalau misalnya ini kan dengan lo yang sebagai pemandi jenazah bang, dari keluarga sendiri nih, dari keluarga Bang Fali dan Bang Rizky, ada nggak pengalaman yang kayak dari Bang Rizky juga, pengalaman gangguan mistis juga yang terjadi di dalam keluarga? Kalau dari keluarga gue sih, cerita keluarga gue ya om gue sih ada. Kenapa tuh bang ceritanya? Berawalnya sih dari kayak patah hati gitu ya, atau Patah kecewa hati, sama seseorang, bukan karena santet gitu. Jadi gimana bisanya dia kejadian? Maksudnya kayak apa yang terjadi sama dia? Kurang tahu gimana sih, yang gue dengar dari cerita itu cuma kayak dia sakit hati atau kecewa sama perempuan sampai akhirnya dia menyendiri, kayak jadi penyendiri aja gitu di dalam kamar gelap gitu ya. Sebelumnya dia begitu bang? Enggak, sebelumnya emang enggak begitu. Terus Enggak kayak gitu. karena dia patah hati langsung berubah gitu? Berubah. Dari keluarga tindakannya? Kita sih awalnya gue nggak tahu gimana ceritanya, yang tahu tuh kayak nenek gue juga nggak cuma menerka-nerka ya, tapi nggak tahu pasti bagaimana gitu. Tapi kayak makin hari makin kesini tuh kayak makin nggak wajar aja sih. Orang tapi gelap-gelapan ngerjain sesuatu tanpa penerangan, dibangunin, kalau dibangunin tidur tuh marah, kayak gitu-gitulah, nggak manusiawi Kalau gitu. makan ngobrol sama keluarga? Menyendiri terus. Menyendiri. Jadi kita makan di meja makan, dia malah makan tuh di area belakang gitu kan, aneh. Oke, agak. Lalu apa yang terjadi? Gimana? Sampai tuh? akhirnya kayak kita waktu itu bukan nggak sengaja, nggak direncanain juga, cuma tiba-tiba kayak ya udah yuk kayak rukiah gitu. Tujuannya bukan untuk ngerukiah om gua, emang random aja gitu kan. Sampai akhirnya nyuruh om gua ini untuk dirukiah. Oke. Dan sebenarnya dianya pun menolak untuk dirukiah ya, kalau nggak salah ya, menolak kan. Menolak. Sempat kita paksa dulu kan. Menolaknya Baru dengan nggak mau, dia nggak mau. marah-marah gitu nggak bang? Iya, sinis banget. Sampai akhirnya rukiah lah di bagian dia. Baru mau mulai aja tuh di kamarnya dia tuh kan jadi bocor ya. Jadi kayak ada panci-panci tuh untuk nadahin bocorannya itu. Oke. Dia duduk, si ustadz datang, berdiri di belakangnya, duduk di sampingnya tuh berdiri ya kalau nggak salah. Terus
si panci itu begitu si ustadz ini mau mulai untuk ruqyah, itu tuh benar-benar bunyi kayak brak brak, kan panci tanpa isi kan kayak berisik banget kan. Iya. Itu tuh sekeluarga dengar semua pada saat itu. Itu ada yang gerakin atau gimana, Bang? Iya jelas nggak ada orang di belakang itu. Cuma ustadznya sama Iya kan kita ruqyah di ruang tamu kan. Nah kamar dia kan bagian belakang. Nah yang bunyi itu di bagian belakang itu. Berisik banget saat Berisik banget, nggak mungkin tikus sih. Iya, nggak mungkin sih. Gemprang-gemprang gitu Iya ya. kayak brak gitu kayak dibanting-banting gitu. Terus abis di ruqyah itu? Terus setelah kayak setelah dibanting-banting itu udahlah berjalan seperti biasanya aja. Untuk kayak di ruqyah dijalanin. Terus ada momen dimana kita kayak hening banget untuk ngeliatin om gua di ruqyah gitu kan. Gua nggak tahu kayak gua kehipnotis dan gua nggak tahu siapa aja yang ngeliat, tapi yang jelas saat itu gua ngeliat, nggak tahu juga abang gua ngeliat apa enggak ya, tapi yang jelas yang gua lihat tuh pas lagi proses ruqyah muka om gua tuh kayak beruk gitu, bukan beruk sih, gua lebih mengira kayak sosok genderuwo. Tapi belum full gitu loh, kayak masih ada setengah wajah tuh kebuka gitu, tapi di sininya bulu-bulu gitu. Jadi gimana ya bentuknya, Bang? Iya. Sebenarnya Saya mau nyebut takut ya. Kayak bilang apa ya? Buruk rupa ya? Iya, si buruk rupa gitu. Iya, jadi ya kayak bulu gitu. Tapi di kanan kirinya tuh kayak ada dayang-dayang monyet. Dayang-dayangnya monyet. Monyet. Oke. Terus apa yang selanjutnya dilakuin tuh? Gue jadi cerita mundur ya. Sebelumnya tuh, sebelum jauh dari itu tuh, gue pernah ngurut dia. Gue ngurut dia karena sakit. Mungkin dia berpikirnya itu masuk angin biasa atau demam gitu ya. Sampai dia minta urut ke gue. Dan gue bisa bedain mana penyakit yang mungkin medis, yang kayak penyakit biasa kita alamin, sama penyakit yang non medis gitu. Nggak pernahnya gue ngurut orang tuh sampai gue muntah busa 5 kali. Terus itu berkali-kali ya, tapi maksud gue nggak yang gue terus-terusan muntah gitu. Kayak gue ngurut terus gue skip, gue muntah. Setelah gue ngurut, itu tuh badan gue nggak nunggu besok lagi. Jadi setelah beberapa jam, gue baru mau mulai untuk mandi nih, bersihin badan. Bau badan gue tuh kayak baunya om gue. Kok bisa gitu, Bang? Gue juga gak ngerti ya, tapi menurut gue tuh kayak bau badannya om kita tuh kayak aneh gitu ya. Iya, aneh. Kayak bukan bau manusia biasa, kayak ada busuk-busuk ya. Bisa bilang ada bau busuknya gitu. Apa yang busuk? Kalau dia masuk kamar mandi tuh yang gue tahu ya, dia masuk kamar mandi habis mandi. Itu kamar mandi itu Pasti bau. Mungkin sampai 1 jam kemudian. Hawa tubuhnya dia. Iya. Oke. Terus abis itu lu ngapain tuh? Gue kagetnya tuh kayak, gue kok keringetan gitu ya. Perasaan gue udah di dalam ruangan AC gitu. Gue ciumin ya bau badan gue gitu kan. Ini mah bukan bau badan gue gitu, kok bau badan gue kayak om gue gitu. Kan malu ya gue ya, risih sendiri gitu kan. Nyuruh lah gue nyium ke nenek gue, Ti, bau badan gitu kayak kayak om gue yang dulu nggak sih gitu. Gue nanya gitu kan. Terus nenek gue bilang enggak ini, tapi gue ngerasanya bau ampe gue mandi. Itu tuh masih hawa-hawa bau badannya dia ampe besokannya. Terus abis itu lu ngapain, Bang? Itu pokoknya setelah ngurut itu kalau nggak salah 2 hari gue ngerasain kayak gitu. Ada faktor dari yang lu sempat lihat itu nggak? Kayaknya kan, jadi setelah gue ngurut itu kan nggak lama kemudian ruqyah tuh. Dia sakit, nggak lama kemudian di ruqyah. Gue berpikirnya apa mungkin ini yang di badannya dia kesel sama gue, kepegang atau gimana gitu, gue nggak ngerti. Tapi apa ya, gimana ya pertanyaannya? Itu lo bisa ngebedain orang yang beneran sakit sama enggak tuh dari lo ngurut tuh gimana, Bang? Gue nggak ngerti sih, tangan gue aja. Berarti itu udah bawaan kalian dari lahir Bisa dibilang atau gitu. Kan dia juga karena ada efek setelah dia lagi ngurut itu dia muntah gitu loh. Lagi ngurut dia muntah. Nah sebenarnya kalau apa yang dibilang Rizky ketika prosesi ruqyah itu ada yang dia lihat gitu loh. Sebenarnya apa yang dia lihat itu gue pernah lihat gitu loh. Gue pernah lihat, bener-bener gue pernah lihat. Tapi bukan dalam
waktu yang sama, bukan. Jauh sebelum itu gue udah pernah lihat itu di kamar mandi gue, gitu loh. Sosoknya Yang Ah, kebetulan sosok- kamar mandi itu bersebelahan dengan kamar yang dia tempatin Ya gitu. betul. Oke, nggak Jadi sosoknya itu memang bener, orang tinggi besar hitam, mukanya muka monyet. Itu bener. Itu gue pernah lihat sampai gue dulu masih zamannya gue kecil, gue takut buat ke kamar mandi sampai berapa bulan gitu. Kalau malam apalagi gue nggak pernah berani ke kamar mandi. Gak ada tempat kamar mandi lain bang? Nggak ada. Ada, cuma kan kita rumah pavilion Oh, gitu iya. ya. Sebelah tuh Sebelah, kantor iya. kita kontrakin. Jadi ya mau nggak mau di situ. Terus abis itu bang? Ya sekarang alhamdulillah sih ya udah Mendingan sih, Udah mendingan. mendingan. Kayak dia udah mulai mau sholat gitu-gitu. Tapi yang gue denger sih sosok yang itu tuh masih tetap di kamar itu. masih. Nempel ya dia ya? Maksudnya kayak ngikut terus gitu? Ya mungkin dia nggak ada tempat lain untuk singgahnya dia, jadi memanfaatkan raga yang kebetulan lagi kosong gitu kan, jadi penyendiri gitu-gitu sih menurut gue. Itu berapa lama bang kalau misalnya boleh tahu Si dia begitu? Itu beliau. Udah sosok berpuluh-puluh tahun lah jatuhnya. Kan dia umur udah 40-an nih. Udah berpuluh-puluh tahun. Ya dari umur dia mungkin belasan. Jadi itu yang bikin faktor susah nggak untuk, belasan sih, 20-an. pergi ya? Mm. Oke bang, dari kedua cerita tersebut nih, dari pengalaman Bang Rizky dan Bang Faldi, itu kira-kira ada pesan gak sih atau nasihat yang kira-kira bisa kita ambil nih buat teman-teman jejak misteri? Ya kalau misalkan dari semua pesan-pesan dari cerita Rizky dan baik cerita saya ya kan, kalau dari cerita saya pesan-pesannya gini ya, hubungan antara manusia, kita sama-sama manusia itu diperbaikin lah gitu kan. Soalnya dosa kita sama Tuhan masih bisa kita memohon sendiri buat minta maaf gitu kan, tapi terkadang hubungan kita sama manusia, apa perkataan kita yang kita pikir bercanda itu jadi sakit hati buat orang lain, itu jadi dosa yang benar-benar sampai kapanpun. Kalau misalkan kita belum minta maaf pun ya bener-bener kita bakal nanggung dosanya gitu loh. Kadang-kadang yang jadinya tersinggung ya kan, jadi tersinggung seperti apa kayak gitu. Mungkin dari cerita saya, dia mau ngasih tahu dengan niat baik gitu kan, ngasih tahu kalau sholat itu bagus, penting gitu kan, harus sholat gitu kan, tapi dengan cara yang salah. Ya mungkin main tangan, mungkin itu kan pasti orang merasa tersinggung, sakit hati gitu, tapi si orang itu merasa dia benar ngasih tahu gitu kan. Iya. Nah, makin masih sampai sekarang masih kesimpan dendam yang gue nggak terima nih, gue diginiin gitu kan. Makanya itulah hubungan antar manusia itu ya diperbaikin. Sama kalau dari cerita Rizky ya mungkin dari kekosongan, ya berawal dari kekecewaan gitu. Ya bagi gue sih saran gue, kita boleh kecewa ya gitu kan, kita boleh kecewa tapi nggak usah terlalu terpuruk banget gitu loh, nggak usah terlalu terpuruk banget gitu kan. Ya mendingan kita berbaur aja sama teman-teman gitu kan, mencari kehidupan yang lain gitu kan. Boleh kecewa tapi nggak usah terlalu berlarut-larut Jangan lah. terlalu berlarut ya. Kalau dari Bang Rizky mungkin pesan dan Kalau dari gua sendiri, jangan pernah lu mendalami sesuatu yang goib ya. Terus juga kalau goib itu diimani boleh, iya emang harus mengimani bahwa hal gaib itu ada, tapi cukup sampai di situ, lu nggak boleh mendalami. Karena apa? Akan ngerusak jiwa lu sendiri. Kalau lu nggak tahu arahnya juga. Iya. Ya mungkin bersekutu dengan Allah atau apa, jadinya syirik gitu-gitu kan. Itu harus dihindari sih. jadi ada baiknya misalnya kalau kita punya salah, terus kita ada hal-hal yang nggak sengaja menyakiti orang lain, karena kan kita nggak ada yang tahu juga ya bang ya, entah mereka terima atau nggak sama bercandaan kita. Betul. Gimana. Jadi misalnya kalian ngerasa ada yang salah atau ngerasa berbuat salah sama orang, ada kalanya baik minta maaf. Betul. Oke, untuk itu kayak cukup sih untuk sesi jejak misteri episode kali ini. Makasih banyak untuk Bang Faldi dan juga Bang Rizky. Untuk teman-teman jejak misteri yang punya pertanyaan atau pengen kayak silaturahmi ya, boleh ya bang ya, Iya, ngobrol-ngobrol boleh DM dan follow langsung di Instagramnya di mana? @kopaldi. Kalau gua @senimantoro. Oke, nanti Instagramnya akan ada di deskripsi di channel YouTube-nya Jejak Misteri. Untuk teman-teman Jejak Misteri, terima kasih, dan gue Liana dari Jejak Misteri. Selebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.